Halo teman-teman, Assalamualaikum. Alhamdulillah ya ketemu lagi dengan channelnya Neng Ningrum. Kali ini aku mau permak ya teman-teman. Jadi ini bajunya kegedean. Nah ini udah aku bongkar ya. Jadi ini bagian tangan kanan dan tangan kiri ya teman-teman. Jadi karena badannya itu kegedean, makanya aku mau kecilin, tapi mau aku ukur dulu ya teman-teman. Ini lingkar badannya nggak tahu berapa ya, tapi ukuran lingkar badan pelanggan aku itu ukurannya sekitar 100. Kalau ini ukurannya lebih dari 100 ya, 130 malah ya teman-teman. Ini berarti 120 ini, sekitar 120. Nah badannya itu kecil ya teman-teman, jadi kita harus merubahnya menjadi baju yang kecil. Jadi ini kita ukur kan, pundaknya itu katanya 10, tadi udah diukur ya teman-teman. Jadi nggak ada contohnya, jadi karena nggak ada contohnya tadi aku ukur dulu pundaknya 10. Nanti aku potong dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, hari ini tuh aku nggak bikin konten masak ya, karena tadi itu kan beres-beres gitu dan aku bingung mau bikin konten apa, sedangkan HP aku tuh udah mau lowbat ya teman-teman. Jadi ya akhirnya ya udahlah, pakai ini aja, yang apa adanya aja kontennya ya, apa yang aku kerjakan ya itulah kontennya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ngukur-ngukur. Ntar aku ambil itunya dulu ya, ambil kapur ajaib. Bukan kapur ajaib tapi kapur jahit ya teman-teman. Karena kapur ajaib aku nggak biasa kalau pakai kapur ajaib, bisanya pakai kapur jahit. Kapur jahit aku itu cepet ini ya, cepet habis karena ya sering patah, jadi pada patah-patah kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau kainnya nggak cerah, itu kapurnya yang harus yang cerah biar kelihatan. Takutnya mati jadi aku cek dulu kameranya ya. Kameranya masih hidup kan, baterainya masih ada ya, 20% lagi. Karena chargernya itu kayak nggak masuk-masuk gitu teman-teman. Nah ini aku ukur sesuai ukuran yang udah tadi aku ukur. Mana ya bukunya, kok hilang? Oh itu, suka ini ya, suka kemana gitu catatannya gitu ya. Tukang jahit juga ada ininya ya teman-teman, ada bukunya, ada catatannya, terus pakai rumusnya juga ya teman-teman. Nggak sembarangan potong itu ya. Nah ini pundaknya itu 10 ya, kita ukur dulu. Ini betul ada 10 lebih malahan ya teman-teman, tapi kita ambilnya dilebihin 2 cm ya, jadi 12. Nah ini kapurnya nggak cetak ya teman-teman, kapurnya nggak bener, nggak cetak, jadi kita cari warna lain. Nggak kelihatan kapurnya, nggak cetak ya, warna merah nggak ada, habis. Warna biru bisa nggak kira-kira ya? Warna biru harus beli lagi kapurnya, udah pada patah.
keringetan ya teman-teman, gerah banget, nggak mempan kipas angin, harus pakai AC, tapi AC-nya kan di kamar ya. Kalau di sini pakai AC juga ya boros ya teman-teman, bisa tekor. Nah, ini segini ya teman-teman. Nanti aku, terus yang ini juga 10, berarti 12 juga ya teman-teman. Jadi kanan kiri itu sama ya. 12 itu sama untuk di itu ya teman-teman, untuk dipotong, untuk dijahit gitu ya. Nah ini biar sama ya, kanan kirinya kita dibikin seperti ini, dilipat ya, dilipat kayak gini, disamain gitu ya, samain kanan kiri jadi ukurannya sama gitu. Lebih susah sih ya kalau permak itu daripada bikin sendiri. Kalau bikin sendiri kan udah sesuai pola gitu ya teman-teman. Nah paling ribetnya itu nyamain gini, nyatuin baju kanan sama bagian baju kiri gitu ya, kanan kiri. Nah, kita biar potongnya gampang gitu teman-teman. Nah udah satu kan, udah lempeng kayak gini. Ini udah nyatu belum? Keringetan banget ya. Sebenarnya tuh kalau kalau dikontenin malah aku jadi grogi. Kalah grogi malahan. Kira-kira nanti ini videonya bakalan lama lagi nggak ya? Soalnya baterainya tinggal sedikit teman-teman, takut mati. Baterainya harus sambil dicas. Susahnya itu gini nih, nyambunginnya ya teman-teman. Yang bikin susahnya itu menyatukan antara bagian kanan sama kiri biar sama gitu ya. Itu yang susah. Kalau nggak sama ntar susah motongnya. Kalau nggak sama, harus sama ya teman-teman. Nah, kita kasih garis ya. Kita kasih garis. Inget banget ya. Susah ini. Nah ininya. Ngegarisnya. Sampai gobios aku. Kayaknya nanti malam bakalan hujan deh kalau panas begini. Kalau panas begini malam-malam pasti hujan nih teman-teman. Ih, susah nemen ya. Nah,
Nah, seperti ini. Digunting ya, teman-teman. Kemudian kancingnya juga kayak begini ya, jelek ya teman-teman. Kancingnya aneh. Udah gini. Coba diukur ya. Kira ada ya. Iya teman-teman. Tinggal dijahit. Ini itu lagi 20. Nah, 25. Oke. Jadi ini bagian kanan, yang itu bagian kiri. Nah, tangannya juga itu bagian depan belakangnya beda ya teman-teman. Nggak bakalan sama. Kalau sama nanti nggak bagus hasilnya itu. Ini dulu. Udah kayak gini ya teman-teman, tinggal dijahit ya. Nanti panjangnya sama lingkar dadanya kalau tangannya udah disambungkan ya teman-teman. Ini kanan kirinya udah kayak ini ukuran XL, minta jadi ukuran M ya teman-teman. Jadi kan lucu ya, jadi banyak banget yang dipotongnya ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi aku sekarang mau jahit ya bagian tangan. Nah ini bagian
tangan sebelah kiri ya teman-teman. Jadi kita bisa ngebedakannya dengan cara tadi kan udah dipotong dan ada tandanya ya, yang kalau yang bagian depan itu lebih melengkung ke depan gitu ya daripada yang bagian belakang. Kalau bagian belakang kan dikit, kalau bagian depan itu lebih melengkung gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa ngebedakan mana bagian kanan dan kirinya secara seperti ini. Nah, ini sebagai bagian kiri, tangan bagian kiri. Jadi kita harus bisa ya teman-teman ngebedakan mana bagian kanan dan bagian kiri. Ini cara permak untuk pemula ya. Jadi, seperti ini. Ini bagian sebelah kanan. Jadi aku mau jahit sebelah kanan dulu ya teman-teman. Sebelah kanan mau jahit. Nah, ini gamisnya karena kegedean ya, pundaknya itu jadi kayak sengkleh gitu ya, jadi kayak baju minjem dari orang gitu, padahal bajunya ini beli ya teman-teman. Tapi kegedean, gedenya nggak kira-kira gitu ya teman-teman, gede banget. Jadi harus dikecilin biar sesuai ukurannya, meskipun lehernya jadi nggak sama ya, soalnya leher ukuran yang besar gitu, yang gede gitu, gendut itu beda sama ukuran yang badannya kecil ya teman-teman. Sedangkan ini ukuran jumbo 125, 130, gede banget. Nah, ini kan udah aku cekris ya bagian tangan yang munjungnya itu sama pundak bagian atasnya ya teman-teman. Kita jahit di lingkaran ketiak ya teman-teman. Nah, kita jahit lingkaran ketiak harus sama ya, kalau nggak sama ya gimana ya. Kalau nggak sama harus disama-samain ya teman-teman, biar nanti hasilnya bagus. Kalau ini kan kayaknya emang ngulur ya teman-teman, jadi kayaknya meskipun dibikin pas juga bakalan sesuai dengan badannya ya teman-teman. Ini udah dinyalakan, pastikan dulu listriknya itu nyala ya. Terus kita jahit. Kusut. Kadang-kadang aku juga suka kejeliwet gini ya teman-teman. Efek di luar panas mentereng sih, jadi jahitan pun nggak bener. Kalau panas banget kayak gini, jadi gimana ya, kerjaan tuh jadi nggak ada yang bener gitu teman-teman. Soalnya jadi kurang konsentrasi. Harusnya mah pasang AC di tengah rumah ya, tapi nanti kalau misalkan tengah rumah pasang AC, listriknya jebol, nanti nggak kuat nanti bayar listriknya. Inilah resiko hidup di daerah yang ekstrim cuacanya ya, panas banget. Kayaknya aku mah jarang keluar ya teman-teman, di dalam terus, soalnya terus ininya kegedean teman-teman, ternyata pantesan kok goyang-goyang, ternyata ukurannya tidak sesuai dengan kainnya yang tipis. Jadi kalau kainnya tipis, ukuran langkah jahitnya itu harus tipis juga, jadi harus kecil gitu ya teman-teman. Jadi biar enggak
nggak goyang gitu, nggak loncat-loncat jahitannya, loncat-loncat nggak bener ya. Nah ini harus dibuka, sebelah sini dibuka ya. Kalau aku dibuka ya, ada juga yang nggak dibuka juga bisa ya teman-teman, tapi aku lebih suka yang ininya dibuka, jadi dijahitnya setelah badannya itu langsung gitu dijahit ya teman-teman. Kayak gini. Gampang-gampang susah ya jadi tukang jahit itu. Nah, setiap jahitan itu harus bolak-balik ya biar nggak gampang putus. Nah, sekarang yang sebelah sininya jahit lagi. Ini bagian kanan kan bener, bagian kanan ya. Ini bagian kanan. Jadi seperti inilah ya aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga produktif yang setiap hari menjahit, memasak. Ya kalau ada jahitan sih, kalau nggak ada jahitan ya jam segini kalau nggak ada jahitan ya nonton YouTube. Kalau nggak ada jahitan nonton YouTube jam segini ya teman-teman. Sambil tiduran di bawah AC, mantep banget deh. Oh ada jahitan jam segini panas-panasan di ruang tengah. Kayak kipas nggak mempan. Kipasnya nggak mempan. Nggak kerasa dingin. Harus masuk kulkas. Biar kerasa dingin harus masuk kulkas. Ya beginilah ya. Udah sebelah kanan sudah jadi ya teman-teman, tinggal yang sebelah kiri. Nah ini kerahnya itu kegedean kayaknya ya, kerahnya ini kegedean, terus kancingnya juga lubangnya kegedean, sedangkan kancingnya itu kecil. Ini orang beli kayaknya beli online ya teman-teman. Resikonya beli online begini nih, mending teman-teman kalau punya duit mending jahit aja ke tukang jahit ya, daripada beli online hasilnya jelek. Bener, malah apa, kerja 2 kali gitu ya, malah biayanya juga lebih mahal gitu, soalnya biaya permaknya juga gitu kan, terus hasilnya kayak begini kerahnya, ya Allah, duer-duer ya ini bikin kerah kayak gimana ya. Ini beli online kayaknya orang korban beli online. Tapi alhamdulillah aku ya teman-teman, setelah aku bisa jahit ya, setelah aku bisa bikin baju setiap lebaran, terus kalau ada apa-apa tuh aku nggak pernah beli namanya beli baju gitu ya. Ya mungkin kadang-kadang aku beli ya, tapi beli yang nggak bisa aku bikin gitu, kayak beli celana jeans gitu kan, terus beli apa yang nggak bisa aku bikin gitu, kadang-kadang kerudung gitu ya, terus kerudung juga aku bisa ya teman-teman, tapi kan ada yang kerudung yang plisket kayak gitu, terus kerudung rabani itu bagus ya, aku nggak bisa tuh bikinnya kayak gitu, terus ya nggak bisa gitu ya. Terus celana kadang aku
mendingan aku beli aja gitu ya. Tapi aku belinya nggak mau beli online, soalnya kalau beli online ya gini hasilnya pasti jelek. Aku pernah ya beli celana beli online gitu, jong ya teman-teman, dapatnya malahan ukurannya itu ukuran anak SD kayaknya, apa anak SMP gitu, kecil banget. Sedangkan badan aku jumbo gitu ya teman-teman. Jadinya kapok beli online. Mendingan aku jahit sendiri di rumah. Gitu, kalau jahit sendiri mah ukur sendiri, kalau nggak enak juga lah ada dipakai sendiri gitu ya teman-teman. Kalau bagus mah malah jadi orang lain pengen bikin juga. Gitu ya teman-teman. Nah, ini bagian kirinya ya, tadi bagian kanan, sekarang aku jahit bagian kiri, jadi satu-satu. Ini juga jahitnya sebelah-sebelah ya, biar pas gitu, pundak atas sama pundak atas, itu pundak bawah sama pundak bawah, ketiak sama ketiak, jadi dipertemukan gitu ya, bukan jodoh aja yang dipertemukan gitu ya, tapi baju juga harus dipertemukan biar selaras dan serasi gitu ya, dan enak dipakainya gitu. Kalau nggak dipertemukan ya nggak bakalan jadi baju kayak gitu teman-teman. Efek panas ini, haredang. Aku mah kalau ngeblog teh kayak orang gila, ngomong sendiri, dijawab sendiri. Di rumah gak ada orang, jadi ngerawecok sendiri. Kayak orang apa gitu ya. Ngomong sendiri, dijawab sendiri. Nah, tinggal yang sebelah sini lagi ya teman-teman. Ini teh sebenarnya durasinya lama, tapi kayaknya daripada teman-teman bosen ya, aku sambil ngejahit aja ya, cerita gitu, cerita sesuatu. Cerita apa ya? Cerita horor apa ya? Tuh zaman aku kecil ya teman-teman, waktu aku kecil itu aku pernah, udah cerita belum sih? Aku pernah kayak melihat sesuatu gitu, kayak melihat sosok kakak aku gitu. Dulu kan kalau misalkan aku sama kakak aku tuh suka ngintil kemana-mana gitu sama kakak tuh. Jadi kalau kakak aku ada jalan-jalan pengen ikut, mau kemana-mana pengen ikut gitu. Nah kebetulan waktu sebelum pas hari libur, kakak aku tuh sempat ngomong sama temennya, katanya mau lari pagi. Terus pagi-pagi tiba-tiba aku udah bangun, kayak ngeliat kakak aku lari keluar. Aku kejar-kejar tuh kakak aku keluar ya teman-teman. Pas dikejar-kejar, pas aku ngejar kakak aku dikejar ibuku. Ibuku bilang sambil narik-narik aku, "Neng, kamu mau kemana?" Gitu kan. Terus aku bilang, "Itu mau ngejar si Teteh, kakak aku," gitu kan, mau ngejar kakak aku ke sana gitu kan. Aku ditinggalin. Katanya mau lari pagi, tapi aku ditinggalin lari pagi, tapi nggak diajakin. Masih Teteh itu udah duluan ke sana. Terus mama aku narik-narik. "Mana Teteh? Teteh nggak ada, Teteh lagi tidur," katanya gitu teman-teman. Terus aku tadi lihat siapa dong?
kayak gitu. Jadi akhirnya aku kayak nggak percaya gitu. Nah setelah aku ditarik dibawa ke dalam, dia tuh teteh lagi di kamar, lagi tidur, masih tidur, belum bangun. Dari situ aku nangis dan kaget karena aku ngejar siapa gitu ya. Itulah ya kejadian horor ada yang menyerupai dulu waktu kecil ya. Waktu aku masih SD. Ada lagi sih kejadiannya banyak, cerita-cerita horor tapi kayaknya nggak bakalan selesai dalam satu episode ya teman-teman. Nah ini udah selesai ngejahitnya ya. Tinggal bagian dadanya aku jahit ya. Aku potong ya teman-teman. Oke, nanti aku sambung setelah selesai aja ya teman-teman biar nggak terlalu panjang durasinya. Alhamdulillah ya teman-teman udah selesai. Ini udah selesai ya. Nah, udah selesai. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan terima kasih ya, udah nggak di skip-skip. Dan kali ini aku mau nungguin orang mau ngambil baju katanya ya. Nih mau ngambil baju. Mau ngambil baju ini. Orangnya belum datang. Katanya lagi OTW. Waalaikumsalam. Iya bentar. Bentar. Halo Brian. Halo, ketemu lagi. Iya, bosen. Ini kali cukup ya? Ya udah, iyalah ini Oh, sama-sama sedang mau iya. tinggi apa? Lama-lama jadi segini. Iya. Lama-lama jadi makin tinggi. Aneh. Iya. Udah jadi udah mau ambil ya udah. Untung aku belum mandi. Iya. Kita kan namanya orang lagi mandi. Iya betul. Mau kemana jalan-jalan? Dia minta ke depan. Iya iya. Jerapah ya. Dia makanya nggak bahas. Iya. Di depan itu aja kan. Iya betul. Paling itu cilung, acil gulung. Iya. Krep kayak gitu ya. Iya betul. Apalagi panas-panas kayak gini ya. Makan es makin ini. Iya. Iya. Apalagi kalau cuaca kayak gini, cepet flu. Iya, sementara segernya. Iya betul. Iya ya sama-sama. Dadah. Alhamdulillah sudah selesai.